Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada video ini ingin memaparkan salah satu materi pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang berjudul monopoli. Ada pula anggota kelompok kami. Yang pertama, Raditya Prayata Putrasai dengan NIM 2110 116016, Ilhan Fansur dengan NIM 2110 116021, Sofi Viola Fania dengan NIM 2110116023, dan saya sendiri Azhara Fitriani Putri dengan NIM 2110116030. Pertama-tama ada definisi monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri terdapat satu perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti sempurna. Ada pula ciri-ciri monopoli. Yang pertama, terdapat satu penjual dengan banyak pembeli di pasar. Yang kedua, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Yang keempat, penjual dapat menentukan harga sesuai keinginannya atau price maker. Dan yang terakhir, yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Faktor-faktor penyebab monopoli. Penyebab mendasar dari monopoli adalah hambatan masuk. Hambatan masuk dikelompokkan menjadi hambatan teknis dan hambatan legalitas. Yang pertama ada hambatan teknis. Hambatan teknis adalah ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. Yang kedua, tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya MC dan AC yang menurun. Semakin besar skala produksi, biaya marginalnya semakin menurun, sehingga biaya produksi per unit AC semakin rendah. Yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi. Yang kedua ada hambatan legalitas. Itu yang pertama ada undang-undang dan hak khusus. Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, tetapi memiliki daya monopoli. Hal itu dimungkinkan karena secara hukum mereka diberi hak monopoli. Di Indonesia, badan-badan usaha milik negara banyak yang memiliki daya monopoli karena undang-undang. Berdasarkan undang-undang tersebut, mereka memiliki hak khusus untuk mengelola industri tertentu. Yang kedua itu ada hak paten atau hak cipta. Tidak semua monopoli berdasarkan hukum atau undang-undang mengakibatkan inefisiensi. Hak paten atau hak cipta dalam monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan kemampuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknik. Contohnya, seseorang yang mempunyai kemampuan menulis yang baik memiliki hak monopoli atas bukunya bila mengurus hak cipta. Dan seseorang yang menemukan resep masakan atau ramuan obat memiliki hak monopoli atas penemuannya bila mengurus hak paten. Selanjutnya ada permintaan monopoli. Dalam pasar monopoli, permintaan terhadap output perusahaan atau firm's demand merupakan permintaan industri. Karena itu, perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar dengan mengatur jumlah output. Posisi perusahaan monopoli adalah penentu harga atau price maker. Kurva permintaan yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam hal ini, monopolis akan memperoleh harga jual yang tinggi bila produksinya sedikit dan harga yang rendah bila produksinya semakin banyak. Nah, mengapa monopoli tidak memiliki kurva penawaran? Tidak seperti pasar persaingan sempurna yang memiliki kurva penawaran karena banyaknya produsen yang ada di pasar,
Di pasar monopoli hanya ada satu produsen. Artinya, kurva penawaran di pasar monopoli hanya berwujud satu titik di mana marginal cost atau MT sama dengan marginal revenue atau MR. Jikapun terjadi perubahan permintaan yang menggeser penawaran, kita tidak bisa serta-merta menggambarkan kurva penawaran sebagai gabungan dari titik keseimbangan semula dengan titik keseimbangan baru, karena bentuknya tidak beraturan. Dengan demikian, kurva penawaran pada pasar monopoli tidak dapat dirumuskan melalui gambar kurva. Baik, selanjutnya ada pendapatan monopoli. Pendapatan total atau total revenue rumusnya PR sama dengan P kali Q. Pendapatan rata-rata atau average revenue AR sama dengan P sama dengan PR per Q. Pendapatan marginal atau marginal revenue MR sama dengan delta TR per delta Q. Pendapatan marginal monopoli selalu lebih rendah daripada harga barang. Selanjutnya ada kurva pendapatan. Kurva pendapatan rata-rata atau AR berfungsi untuk menentukan harga jual produk produsen monopoli. Kurva pendapatan marginal atau MR berfungsi untuk menentukan jumlah produk yang dijual oleh produsen monopoli. Ketika pendapatan marginal atau MR meningkat, total pendapatan meningkat dengan kuantitas. Tetapi ketika pendapatan marginal negatif, total pendapatan menurun. Selanjutnya ada keseimbangan perusahaan. Sebagaimana halnya perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan monopoli juga harus menyamakan MR dengan MC agar mencapai laba maksimum. Perusahaan monopoli tidak mempunyai masalah besar dengan keseimbangan jangka panjang, selama dalam jangka pendek memperoleh laba maksimum. Hambatan untuk masuk menyebabkan perusahaan monopoli mampu menikmati laba supernormal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut dapat saja terjadi terutama jika perusahaan lalai melakukan riset dan pengembangan untuk memperoleh teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi. Akibatnya, posisi perusahaan digantikan oleh perusahaan lain yang mampu menghasilkan atau memanfaatkan teknologi produksi yang lebih efisien. Selanjutnya, daya monopoli. Daya monopoli atau monopoly power yaitu kemampuan perusahaan melakukan eksploitasi pasar dalam rangka mencapai laba maksimum hanyalah sebatas kemampuan mengatur jumlah output dan harga. Daya monopoli dikatakan makin besar bila keputusan harga dan output perusahaan makin sulit dilawan oleh pasar. Lerner mengukur kemampuan perusahaan yang berlandaskan permintaan yang dihadapi perusahaan dengan menghitung angka indeks, yang dikenal sebagai indeks Lerner atau Lerner Index. Indeks Lerner mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu L sama dengan P kurang MC per P, di mana keterangannya adalah L sama dengan indeks Lerner, P sama dengan harga, dan MC adalah marginal cost. Dari persamaan di atas, daya monopoli makin besar bila nilai L makin besar. Indeks Lerner mempunyai nilai antara 0 dan 1. Dalam pasar persaingan sempurna, daya monopoli adalah 0 atau L sama dengan 0. Karena dalam keseimbangan harga sama dengan biaya marginal atau P sama dengan MC. Besarnya nilai indeks Lerner dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor elastisitas harga, yang kedua jumlah perusahaan dalam pasar, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah interaksi di dalam perusahaan. Monopoli alamiah. Perusahaan yang memiliki daya monopoli alamiah atau natural monopoly disebut monopolis alamiah. Perusahaan ini mempunyai kurva biaya rata-rata atau AC jangka panjang yang menurun atau negative slope. Makin besar output yang dihasilkan, makin rendah biaya rata-ratanya. Ini dimungkinkan karena perusahaan memiliki kurva biaya marginal atau MC yang juga menurun dan berada di bawah kurva AC. Perusahaan memiliki tingkat efisien yang makin tinggi bila skala produksi diperbesar.
Perusahaan seperti ini mampu melakukan eksploitasi pasar dilihat dari makin besarnya selisih harga jual dengan biaya marginal. Monopoli alamiah mempunyai kurva sebagai berikut seperti di gambar sebelah kanan. Selanjutnya ada biaya sosial monopoli. Kekhawatiran akan dampak negatif dari monopoli ada benarnya, sebab ada beberapa kerugian yang dialami masyarakat atau biaya sosial antara lain. Yang pertama, hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen atau deadweight loss. Yang kedua, menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Yang ketiga, memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Dan yang terakhir, yang keempat, memburuknya kondisi perekonomian internasional. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah di mana perusahaan menjual barang yang sama kepada pelanggan yang berbeda dengan harga yang berbeda meskipun biaya produksi untuk kedua pelanggan tersebut sama. Contoh penerapan diskriminasi harga ada 3. Yang pertama tiket film, yang kedua harga maskapai, dan yang ketiga kupon diskon. Baik, selanjutnya ada pengaturan perusahaan monopoli atau monopoli regulation. Yang pertama, membuat undang-undang anti monopoli atau antitrust law yang membatasi dan mengatur kemampuan perusahaan untuk memiliki daya monopoli yang besar. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang diberi hak monopoli harus berada di bawah kontrol pemerintah dengan cara menempatkan saham pemerintah sebagian besar dari saham perusahaan. Contohnya itu ada Pertamina, Telkom, PLN, dan lain-lain. Yang ketiga, pengaturan harga atau price regulation adalah kebijakan penetapan tingkat harga maksimum atau tertinggi bagi perusahaan monopoli, yaitu pada P sama dengan MC. Jika perusahaan monopoli menjual di bawah harga maksimum, tidak dikenakan sanksi. Tapi jika menjual lebih dari harga, jika menjual melebihi harga tertinggi, perusahaan dikenakan sanksi. Tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan harga adalah membatasi perilaku eksploitasi keuntungan yang cenderung memproduksi dengan jumlah lebih sedikit dan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada aspek positif monopoli. Yang pertama, ada monopoli, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Mampu mengakumulasi laba supernormal dalam jangka panjang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan agar mampu membiayai riset dan pengembangan dalam rangka mendapatkan teknologi baru atau menyempurnakan teknologi yang sudah ada, guna meningkatkan efisiensi. Dengan peningkatan efisiensi dari sejumlah faktor produksi yang sama, dihasilkan output yang lebih besar. Dengan kata lain, jika monopoli dikelola dengan baik, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada monopoli dan efisiensi pengadaan barang publik. Harus diakui bahwa barang publik dapat menimbulkan ketidakefisienan pasar. Namun, harus diakui juga bahwa barang publik dapat menimbulkan eksternalitas menguntungkan yang memacu kegiatan ekonomi, terutama investasi. Adanya investasi memungkinkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pengadaan barang publik hanya efisien dalam skala sangat besar. Contohnya pengadaan jalan raya, pelabuhan laut, transportasi, telekomunikasi, dan air minum. Karena efisien jika dilakukan dalam skala besar, perusahaan harus mendapatkan hak monopoli. Dalam jangka panjang diharapkan mampu menjadi monopolis alamiah yang memproduksi barang publik dengan harga murah. Yang ketiga, ada monopoli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan monopolis, jika dibiarkan, memang dapat merugikan karena memproduksi barang lebih sedikit dan menjual lebih mahal. Namun, dalam pembahasan tentang diskriminasi harga maupun kebijakan pengaturan harga dua tingkat, monopoli dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan diskriminasi harga memungkinkan masyarakat kelas bawah yang menganggap rekreasi merupakan barang mewah
menikmati rekreasi pada saat-saat tertentu dengan harga lebih murah. Kebijakan harga dua tingkat memungkinkan dilakukannya peningkatan output melalui subsidi silang. Dengan menggunakan kedua kebijakan ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan tanpa merugikan perusahaan, sebab perusahaan masih dapat menikmati laba yang supernormal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.